Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iban Aiman, kelas 12 MIA 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan surat lamaran pekerjaan dan teks sejarah, teks novel sejarah. Nah, pertama kita akan membahas ini dulu, surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistematika, isi dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi struktur sistematikanya itu yang pertama ada 9 sistematika. Yang pertama itu ada tanggal penulisan surat, tanggal, tempat. Terus yang kedua ada halaman lampiran. Yang ketiga ada ini alamat. Terus yang keempat ada salam pembuka, ada alinea pembuka, isi, terus ada salam penutup, alinea penutup, sama ini tanda tangan atau nama terang. Nah, ini ada 8 sistematika. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu dari sistematika ini. Nah, yang pertama itu ada ini, ada tanggal penulisan surat. Nah, tanggal penulisan surat itu diikuti dengan tempat. Nah, jadi tempatnya itu gede, huruf kapital. Misalnya ini Depok, D-nya gede, koma. Nah, tanggalnya itu ditulis dengan menggunakan angka 10 November. Nah, bulan ini kapital juga. Terus tahunnya juga diikut ini ditulis angka. Terus tidak usah diakhiri dengan titik, tanda titik, tidak usah diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada halaman sama lampiran. Nah, halaman lampiran itu tidak boleh disingkat. Halaman misalnya lampiran jadi LAMP lam gitu. Terus halaman itu berisi hal itu berisi tentang ini surat lamaran kerja. Terus untuk lampiran, nah lampiran itu kan tidak ditulis dengan angka, harus huruf. Jadinya lampiran misalnya 4 lembar, nah 4-nya itu ditulis dengan menggunakan huruf. Nah, gitu. Terus sistematika yang ketiga itu ada ini alamat. Nah, alamat ini tidak boleh ditulisin kepada, jadinya YTH doang, YTH yang terhormat. Terus tidak boleh menunjukkan kelamin, misalnya ini bapak kepada bapak yang terhormat, bapak, ibu, nggak boleh. Terus tidak boleh lebih dari tiga baris, jadinya maksimal 3 baris lah, maksimal 3 baris. Terus tulisan jalan tidak boleh disingkat, misal JLN nggak boleh, harus jalan gitu. Terus tidak diakhiri dengan tanda titik akhirnya. Terus yang sistematika keempat itu ada salam pembuka. Salam pembuka itu dengan hormat, D-nya gede, dengan hormat, H-nya kecil, dengan hormat, koma. Tuh, terus yang kelima itu ada alinea pembuka. Nah, alinea pembuka itu harus sopan, kata-katanya harus sopan, santun, jelas, padat. Nah, ini isinya itu sumber kita dapat informasi tersebut bisa dari iklan, bisa dari ini apaan? Surat pemberitahuan khusus dari instansi, terus dari inisiatif sendiri, dari berita, dari media. Pokoknya sumber kita dapetin info tersebut, info lamaran pekerjaan. Terus yang keenam itu ada isi. Nah, isi tuh terbagi ada isinya itu identitas, ada lampiran. Nah, identitas ini biasanya ini kan ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada sekolah, gitu-gitu deh. Nah, ini itu ditulisnya dengan tanda kecil, huruf kecil. Jadi nama N-nya kecil, tempat tanggal lahir T-nya kecil, terus nama, terus diikuti dengan tanda titik 2. Jadi nama N-nya kecil, terus titik 2, terus nama kita Muhammad Iban Aiman, M-nya gede, H-nya gede, A-nya gede. Terus begitu pun berikutnya. Terus lampiran. Nah, kalau lampiran ini
ini nomor satu, misalnya KTP, kartu tanda penduduk, terus akhirnya itu dikasih tanda titik koma, misalnya satu KTP titik koma, dua SIM titik koma, terus apa titik koma. Nah, misalnya poin udah terakhir, misalnya STNK STNK nih, misalnya STNK nih udah terakhir, poin terakhir. Nah, kita kasih titik. Nah, titik. Kita kasih koma doang. Terus abis itu yang ketujuh, salam alini penutup. Nah, penutup ini misalnya atas perhatiannya, nggak boleh makainya, yang benar atas perhatian bapak atau ibu. Jadi nggak boleh ada kata-katanya atas perhatiannya, itu nggak boleh. Yang benar itu atas perhatian bapak dan ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kata mengucapkan ini itu udah bagus, itu nggak usah diganti-ganti lagi jadi ucapkan, atau enggak pakai bahasa daerah gitu, nggak boleh. Jadi harus kata-kata yang itu umum, kata mengucapkan gitu. Terus yang ketujuh ada salam penutup. Contohnya itu hormat saya gitu, hormat, haknya gede, hormat saya, koma. Terus yang terakhir itu ada tanda tangan atau nama terang. Nah, tanda tangan atau nama terang ini, nah namanya itu harus sesuai dengan di KTP, di KTP atau di KK, kartu keluarga, pokoknya harus sesuai. Terus mungkin itu aja yang buat lamaran pekerjaan. Ya mungkin lamaran pekerjaan cukup itu aja. Terus yang kedua yang akan kita bahas materinya adalah teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah itu beda loh, teks cerita sejarah, teks novel sejarah sama teks sejarah. Nah, teks novel sejarah itu ditulis oleh novelis. Teks novel sejarah itu novelis. Sedangkan kalau teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Nah, kalau teks novel sejarah itu ditulis novelis, ditulis oleh novelis, terus ditulis ini hayalan, nggak sepenuhnya hayalan, tapi ada yang ditambah-tambahin hayalan gitu, imajinatif. Terus tidak terkait dengan fakta, ini tidak terbain dengan fakta. Nah, sedangkan kalau teks sejarah itu ditulis dengan sejarawan, terus harus benar-benar melalui fakta, harus diriset dulu. Ya gitu deh. Pokoknya beda banget. Terus teks novel sejarah ini ada tiga fungsi. Yang pertama itu ada ini eh, edukatif, inspiratif, sama rekreatif. Nah, edukatif itu buat pembelajaran kehidupan, terus inspiratif itu untuk mendapatkan inspirasi, imajinasi. Terus yang ketiga itu ada rekreasi. Nah, itu rekreasi ini untuk mendapatkan hiburan. Nah, ciri-ciri teks sejarah itu yang pertama itu menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Terus kronologis, urut setiap peristiwa itu urut, dari mulai pengenalan peristiwa, dari pengenalan ini konflik, terus ini resolusi, itu harus urut. Terus berisi sebuah fakta yang terjadi. Terus struktur teks sejarah atau teks novel sejarah itu ada 6. Yang pertama itu orientasi pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik atau penyelesaian, terus koda. Nah, ini yang pertama orientasi itu mulai mengenalin cerita gitu loh. Jadi latarnya di mana, bisa latar, terus gitunya. Terus yang kedua itu pengungkapan peristiwa. Jadi pengungkapan peristiwa itu mulai ada konflik dikit lah, konflik permasalahan, mula permasalahan. Terus yang menuju konflik, nah ini mulai rada tegang, terus gitu.
Terus ada puncak konflik. Nah, di puncak konflik itu, nah mulai nih udah paling seru nih, udah paling panas di puncak konflik. Terus habis itu resolusi atau penyelesaian. Nah, itu udah mulai ending. Misalnya endingnya bahagia atau enggak, nasibnya gimana akhir-akhirnya. Terus yang koda, yang terakhir koda. Nah, koda itu pendapat atau argumen atau komentar dari penulis. Nah, ini bersifat opsional. Jadi ada yang ada koda atau enggak ada. Jadi bebas. Terus mungkin ini kaidah kebahasaan, ciri-ciri kebahasaan gitu. Jadi yang pertama itu sifat konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu contohnya kemudian, sejak, gitu-gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan waktu, konjungsi waktu gitu. Terus yang menggunakan kata lampau, misalnya sudah, telah, gitu-gitu. Misalnya Hiban telah mandi. Nah, itu kan udah lampau, soalnya udah mandi. Terus menggunakan kata kerja material. Nah, kata kerja material itu kata kerja yang dapat diindrai atau dapat dilihat atau dapat dilihat lah, kelihatan gitu. Misalnya menendang, memukul, menginjak. Nah, itu. Terus ada kata kerja mental. Nah, kalau kata kerja mental ini itu yang tidak dapat diindrai. Contohnya yang tidak dapat kita lihat. Contohnya itu melamun. Melamun kan kita tidak tahu kalau dia melamun. Terus berpikir. Nah, kita tidak tahu kalau dia sedang berpikir, sulit diindrai gitu. Terus menggunakan kata sifat. Contohnya sangat baik, misalnya sangat bagus gitu-gitu. Bagus, baik, indah gitu-gitu. Terus apa lagi? Nah, menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini contohnya mengucapkan. Kan kalau kalimat langsung kan ada tanda petiknya biasanya. Nah, kalau ini kalimat tidak langsung itu contohnya mengucapkan, terus menyampaikan. Nah, terus habis itu sering banyak dialog. Sering memakai dialog. Ya gitu. Terus menggunakan kata ganti pronomina. Contohnya itu aku, kamu, mereka, dia, gitu-gitu. Terus menggunakan kata kias gitu, majas gitu. Nah, ini di dalam cerita novel sejarah itu juga ada nilai-nilainya juga. Ada 5 nilai, yaitu yang pertama nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai estetik, sama nilai moral atau nilai etika. Nah, nilai moral atau etika ini biasanya itu berkaitan dengan moral etika gitu loh, sifat akhlak gitu, akhlak. Terus yang kedua itu ini nilai agama. Nah, nilai agama itu yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya itu beribadah dengan taat, beribadah, tahajud gitu-gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan beribadah, berhubungan dengan Tuhan. Terus yang ketiga itu nilai sosial. Nah, nilai sosial itu berkaitan dengan dengan temannya, dengan manusia. Contohnya gotong royong gitu-gitu. Pokoknya yang sosial gitu. Yang sosial. Nilai estetik itu nilai keindahan. Terus nilai estetik. Terus nilai nilai kebudayaan. Nah, nilai kebudayaan ini kebiasaan adat istiadat gitu-gitu. Nah, itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat tahunan pekerjaan dan teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.